وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk mengucap doa, semoga diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, hadirin silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, hadirin berbahagia, adalah selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Sekolah serta dari satu Tanjung Anu yang kami hormati Bapak R. Anwar Krisnawan SPD MSI, disilakan. Kemarin yang monitor di medsos pasti tahu, dan semua anak-anak pasti tahu tentang cyber, kebocoran data itu sangat gangguan. Kemudian dalam hal ini TNI dan Polri perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk memecahkan akar permasalahan sosial yang berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas tersebut. Nanti kita bahas ya. Kemudian kemitraan 3 pilar merupakan program tepat untuk mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas melalui kebersamaan dengan masyarakat dan pemerintah. Bapak Ibu sekalian kami hormati, sekali lagi kami sampaikan atas terima kasih para Polres. Mudah-mudahan nanti tidak berhenti di zona sini. Mudah-mudahan tidak berhenti di zona sini. Nanti akan ada 4 zona yang lain. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang kekuatan Kamtibmas kita dalam rangka 1.100.000 lebih masyarakat di Kabupaten ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan desa. Kita punya 264 desa, 20 kelurahan, sehingga totalnya 284 desa. Di Tanjung Enam ada 2 kelurahan. Nah, kalau kita bicara potensi, berarti potensi kepala desa ada 284. Kita punya lowongan sub di dalam SPTK itu 2.749. Job SPTK perangkat desa 2.749. Saat ini posisi SPTK berada di 2.403. Berarti masih ada sekitar 300 nanti yang harus dilaksanakan pengisian. Ini ideal. Ini idealnya tersebar di 264 desa. Kita punya lembaga desa, ada RT/RW. Jumlah total RT/RW ada 2.879. Ulangi 8.279. Ini tersebar di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita punya ada lembaga LPM. Kita punya Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya hampir 3.000. Ini semuanya kekuatan para penyelenggara di pemerintahan desa. Ditambah kekuatan sesuai dengan disampaikan Mbak Yunia tadi ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ada kekuatan yang nanti akan bersinergi dengan kita. Hankap rata. Ada kekuatan TNI, ada kekuatan Polri, ada kekuatan Linmas, dan ada kekuatan Bapak Ibu sekalian kita semuanya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian,
sumber-sumber kekuatan khusus yang ada di Kabupaten Nganjuk ini tentunya kalau posisi saat ini pimpinan daerah, ada bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ketua pengadilan, ada DPRD Kabupaten Nganjuk. Ini adalah tergabung dalam Forkopimda. Mereka adalah bagian satu kesatuan di dalam Forkopimda dan saat ini luar biasa. Monggo kita atur plus dulu untuk beliau yang ada di Forkopimda. Kenapa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian? Hubungannya luar biasa harmonisnya saat ini. Dimanapun kita menengok yang ada adalah keharmonisan. Breakdownnya tentunya kepada siapa? Bapak Ibu Camat, Pandan Ramil, Pak Kapolsek. 3 pilar Forkimcam yang ada di kecamatan ini tentunya tidak harusnya sama dengan saat ini yang ada keharmonisan di Forkopimda. Breakdown lagi nanti sampai di desa. Sekarang yang ada di hadapan kami, Pak Kades, Pak Babinsa maupun Pak Babinsa. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Amin. Mikir desa 14 tahun, ini waktunya mikir apa? Mikir kabupaten, kamu kan mikir dapil lah. Iya, orang dinas PMD konsolnya Kades, apalagi Kades di dulu berbim, itu potensi kami baru 5 menit ya. Ini materi baru mau masuk ini. Nah, ini kami sedikit. Saya lihat tadi pada saat Pak Pugu mendoakan, mereka mendoakan balik untuk Pak Pugu. Amin. Sebuah doa yang baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Semoga makin sukses waktunya. Dan juga kita akan beralih untuk narasumber kita yang selanjutnya. Bapak Kapolres, selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya ada satu hal kesamaan dari para peserta, para Babinsa, Babin Kamtibmas dan juga kepala desa dengan Bapak Kapolres Nganjuk. Kalau tadi pernah di awal Yunia sampaikan bahwa Bapak Kapolres Nganjuk sudah melaksanakan pendidikan kejuruan pelatihan di berbagai negara. Betul? Ternyata itu ada kesamaan dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saat ini tengah sama-sama mendengarkan berbagai ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, dan ini semoga menjadi masyarakat. Dan tentunya Bapak Kapolres Nganjuk berbicara tentang keamanan kenyamanan di pedesaan. Sudah kita kenal kalau bisa diantisipasi dan juga diprediksi. Kenapa harus menunggu sampai terjadi? Sesuai dengan tagline itu, pasti dari Bapak Kapolres Nganjuk ada beberapa langkah dan strategi untuk membangun desa. Betul? Boleh dikutip sedikit saja biar menarik nih. Kayaknya Bapak akan menyampaikan apa nih? Intinya kita menyampaikan bagaimana kita bisa memprediksi dan mengantisipasi supaya kejadian itu tidak terjadi. Jadi jangan sampai terjadi bahkan mungkin ya. Baik, kita sambut bersama ini Bapak Kapolres Nganjuk untuk narasumber kita yang ketiga. Jangan lupa dicatat ya untuk berbagai macam undang-undang pertanyaan dan juga tanggapannya. Kami persilakan Bapak Kapolres. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber Pak Dandim 0810 Kabupaten Nganjuk, Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati pemimpin-pemimpin ke depannya ya. Yang saya hormati Forkimcam yang hadir, ada dari Aceh ya, ada Wida, terima kasih pakai energi ini saya lihat nih, lincah sekali. Dari Prambon, terima kasih Forkimcam Prambon, Grogol, wah luar biasa Grogol, Marujai, Anjunganom ya, Anjunganom. Yang saya hormati dan saya banggakan para 3 pilar desa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini. Ada kepala desanya angkat tangan, Labai, wah luar biasa. Babinsa Jaya, Jaya. Babin Kamtibmas mana? Babin Kamtibmas? Ya, Labai Babin Kamtibmas. Ya, luar biasa. Ini Mbak Saktian ini Babin Kamtibmas mana Mbak? Kelurahan Tanjung Anom. Jadi saya lihat dari tadi ya kan,
Kalau saya lihat laki-laki ini agak ngantuk saya, jadi saya lihatnya beliau gitu, jadi saya agak melek gitu. Ya nggak sakit. Ya kita Polresnya laki juga, ya no? Mbak, agak mundur Mbak, nggak pas. Mundur dikit Mbak, mundur dikit. Cantiknya kelewatan sama. Baik, sarana kepada terutama para pilar desa ini, kepala desa, babinsa dan babin kamtipmas untuk bertemu. Jadi ini sebenarnya ya memberikan materi-materi ini hanya sebagai sarana saja, tetapi pada prinsipnya pertemuan hari ini saya inginkan bagaimana bapak-bapak sekalian, Mbak Lurah, Mbak Kades ini bisa berkomunikasi pada kesempatan forum pada saat pagi dan siang hari ini. Jadi intinya bertemu, ya, kopi darat, kemudian berdiskusi apa yang akan dilakukan. Ini ada Bu Kasat Lantas, ya, berdiri. Bukan Mas, ini sudah Sukabumi, namanya Teteh Dini, ya. Jadi manggilnya Teh Dini. Nah, ini junior saya 2013 akpol. Jadi kalau mau ngurusin tilang dan segala macam, silakan ke Bu Dini, gratis. Ya. Gratis ya Bu, kalau desa ya. Gratis, kalau dari 3 pilar desa pasti gratis ya. Tapi harus ujian teori dan praktek. Ini Kasat Reskrim, silakan ini dulu apa namanya polisi ganteng ya. Tapi karena saya sudah AKBP dulu saya polisi gantengnya, sekarang saya turunkan ke Kasat Reskrim. Silakan, ini ada Kasat Narkoba ya, Kasat Narkoba yang berkaitan dengan pil double L ya, narkotika dan obat-obatan berbahaya. Silakan Mbak Lurah, Mbak Kades kalau ada mau melihat pil double L silakan datang ke beliau, tapi nggak boleh dibeli ya. Nggak boleh dibeli apalagi dijual. Kemudian ada Kasat Dimas ya, yang berbau dengan komunitas kemasyarakatan. Ini saya bawa sengaja Kasat Intel saya lagi umroh, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat di tanah suci sana. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, ulangi siang hari ini ya, sengaja bagaimana membangun desa preventif demi Kamtipmas kondusif, masyarakatnya aman. Jadi kalau aman aja nggak cukup, jadi harusnya nyaman. Jadi kalau sama perempuan itu jangan cuma kita berikan rasa aman. Tiap pilar desa, Mbak Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas. Saya kalau boleh memberikan rasa hormat saya, ya, saya pasti akan memberikan rasa hormat saya 10 jari, 2 jempol kepada Babin Kamtipmas, Babinsa dan kepala desa yang ada di sini. Kenapa? Saya mantan dari Mabes Polri. Saya pernah turun pada saat COVID kemarin ya bersama dengan Panglima TNI Pak Kapolri, dan saya pernah juga turun ke Nganjuk pada saat itu bersama beliau-beliau. Bagaimana rekan-rekan Babin Kamtipmas, bagaimana rekan-rekan Babinsa, kepala desa, kecamatan berjibaku Pak menangani COVID secara bersama-sama. Kalau saya katakan Superman aja kalah Pak, Superman aja kalah sama bapak-bapak sekalian ya. Luar biasa itu Babin Kamtipmas, Babinsa dan kepala desa. Ini adalah ucapan terima kasih saya atas partisipasi bapak-bapak dan ibu sekalian dalam menjaga Kamtipmas kondusif. Ini adalah nomor handphone saya ya, silakan nanti dicatat 0813 655 84007. Siapa yang udah nyatat di handphone nomor handphone saya, coba angkat tangan, kepala desa terutama. Oh iya Pak, oke Pak, sini Pak. Iya Mbak. Nomor HP Mbak AKBP Boy Section Situmorang SHSK dengan nomor HP 0813 65 584 007. Ini ada souvenir Mbak ya. Wah, ini buat Mbak ini. Ini ada souvenir dari saya nih buat Pak Yai. Makasih ya Pak Yai. Pak Dandim, coba Pak Dandim. Siap-siap hadiah Pak. Pak Dandim, Pak Letkol Tri Joko Purnomo SH dengan nomor HP 085 245 445 000. Betul. Pak Dinas, ya, Pak Dinas Bismillahirrahmanirrahim 0812 5938 0606. Ya.
jam non-stop. Jam berapapun kalau ada kejadian apapun saya telepon langsung meluncur. Ini luar biasa. Dan saya mohon Bapak Kapolres, kalau bisa selama saya jadi kades jangan dipindah karena luar biasa. Mungkin itu. Nah, nomor HP-nya bisa saya tunjukkan. Ini enak bener Pak. Agak dicowok mau nggak? Suka yang muda ya? Sebenarnya nggak masalah, tapi karena ini sudah terlanjur cocok dan sangat kooperatif, saya kalau ditinggal merasa kehilangan. Oh, kayaknya udah nyaman ini. Kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dikerjakan oleh Pak Polisi, nggak bisa Pak. Ya, dikerjakan oleh Kapolri cuma 2 Pak. Ya, nggak cukup panjang untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat yang mana? Semua masyarakat. Ya, dalam strukturnya bagaimana? Ada Mbak Lurah, Mbak Kades, Mbak Bisa, Mbak Kamtipmas. Di tingkat kecamatan ada siapa? Ada kecamatan Pak Camat, Bu Camat, ada Kapolsek dan Ramil. Di tingkat kabupaten ada Bupati, Forpemda ya. Jadi intinya semuanya berjenjang. Kenapa saya mengumpulkan tingkat desa? Ya, saya paham bahwasanya membangun bangsa ini baik dari segi pertahanan, keamanan Kamtipmasnya maupun ekonominya dari desa. Ya, setuju. Ya. Sehingga membangunnya itu dari desa. Ya. Disinilah saya tekankan supaya kita kompak, kita sinergis di tingkat desa. Nah, 3 pilar kecamatan yang saya sampaikan tadi, 3 pilar desa yang saya katakan tadi, juga harus berpartisipasi. Kalau kita lihat dari zona ini tingkat keamanannya, mungkin bisa peta keamanan Kamtipmasnya. Kalau saya lihat, ya masih bisa dikendalikan. Bagaimana kejahatan-kejahatan menonjol di daerah ini, ya di daerah Merogot, kemudian Pranggon, Tanjung Anom, Pace. Datanya semua ada di kita. Ya, saya adalah salah satu yang suka untuk melihat data. Dari data-data ini kita akan menentukan strategi apa yang tepat untuk mengelola situasi Kamtipmas. Ya, kalau nanti rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian ke Polres, silakan. Kita punya laboratorium data. Saya punya di sini nomor handphone seluruh kepala desa. Saya punya profil kepala desa, latar belakangnya, anak istrinya, ya. Kemudian cem-ceman, nggak ada cem-cemannya nggak. Bapak mohon izin kita kenalan dulu, kayaknya belum tahu nomor teleponnya Yulia. Boleh? Sebutkan namanya dulu dan untuk narasumber silakan. Terima kasih. Dari Kepala Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjung. Nama Haji Saiful Alam. Saya tunjukkan ke Mbak Kapolres. Di situ ada kemitraan Polri dengan 3 pilar. Kamtipmas kondusif, masyarakat aman dan nyaman. Kemarin malam saya bersama Pak Lurah Sonobogel, Pak Lurah Sonobogel Tanjung Alam juga, itu datang di pengajian umum dalam rangka khitanan di Ganggang Malang, Sukomoro. Di situ ada penceramah yang di YouTube itu ada ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan yaitu situasi di tata pemerintahan desa. Di sana disebutkan bahwa pamong desa, perangkat-perangkat desa itu nggak boleh wong melarat wis kangelan, terus tiba-tiba kangelan dikekne ke saudaranya masing-masing. Di sana saya bersama Pak Lurah Sonobogel berada di samping panggung. Di situ juga diulangi lagi. Terus saya akan naik ke atas. Terus Pak Lurah yang mantan itu enggak usah.
Enggak, ini saya akan klarifikasi. Andai saya naik ke atas panggung menegur si pendakwa, mohon maaf Pak Yai, apa yang penjenengan sampaikan itu semua benar. Tapi yang satu adalah terkait dengan pengelolaan yaitu desa, itu sama sekali tidak benar. Saya menegur di atas itu di dalam kemitraan Polri 3 pilar itu diperbolehkan apa tidak? Sekali lagi, itu tidak hanya dilaksanakan di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Sehingga di YouTube, betul ya, baca-baca sudah saya sharing itu semua. Kalau itu tidak dihentikan, tidak diberi klarifikasi, itu akan menjadikan untuk di warga masyarakat. Terima kasih Mbak Kapolres Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres. Langsung saja. Ini informasi yang bagus sekali Mbak. Apalagi ini tentang pendakwa ya Mbak, penceramah ya. Betul, betul. Penceramah ya. Baik, di Sukomoro ya Mbak ya. Ya. Di Gagal Malang Sukomoro. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita sudah kerjasama dengan sudah pernah kita sampaikan kepada Dinas Agama ya, Kementerian Agama terkait dengan penceramah-penceramah dan apa-apa saja yang boleh disampaikan dan apa yang boleh tidak disampaikan, karena ini berkaitan dengan disintegrasi bangsa. Jadi ini informasi yang bagus sekali. Sebenarnya nggak boleh Mbak memprovokasi kemudian menjustifikasi yang tidak benar, itu nggak boleh Mbak. Jadi ini masukan, jadi kami tampung sebagai masukan ya Mbak, supaya ini bisa kita tidak lanjuti. Nanti Pak Kadis KMD juga ada di sini ya, supaya nanti kita bisa berkolaborasi dengan Kementerian Agama, kepala dinas yang ada di sini. Itu aja Mbak mungkin dari saya Mbak. Tapi pada prinsipnya itu nggak boleh Mbak, ya tidak boleh seperti itu. Dan nanti kita akan cek. Ini kalau nanti mungkin dari jajaran reskrim ya, mungkin nanti bisa dilihat aja bersama penceramahnya, koordinasi beliau supaya bisa dimitigasi dari sekarang gitu ya. Baik, terima kasih Mbak. Baik Mbak Yai semua sudah? Ya. Oke, baik, terima kasih. Atur nuhun. Halo ya. Di sana juga ada Pak Babinmas, saya ketemu Pak Babinmasnya Pak Polisi Aris. Ya. Pak Aris. Terus juga ada Pak Camat. Oke, baik, akan ditindaklanjuti nanti Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan semangat tepuk tangan ya Bapak Kepala Desa Semoga Tanjung Hadong. Dan selanjutnya ada yang boleh agak maju ke depan. Dan saya akan bertanya kepada Bapak Kapolres. Bapak Kapolres, oke. Tapi sebelumnya saya akan cerita, ini di wilayah saya ada kejadian orang jual mobil. Dia lewat medsos, ada perantara, dia menawarkan. Setelah itu ada pembeli. Kesepakatan menjual, pembeli transfer uang kurang lebih 30 juta. Kemudian pembeli mau ngambil mobil, uang 30 ini ternyata ditransfer ke perantara. Nah, perantaranya kemudian duduk tidak bisa dan menghilang. Akhirnya mau nggak mau si penjual ini dituntut untuk mengembalikan uang yang ditransfer. Nah, kita 3 pilar sudah kumpul di situ, Pak Lurah, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Akhirnya bingung dari solusi. Dari pihak korban yang sudah transfer uang ini nuntut kembali uang yang utuh. Kalau tidak mau proses hukum. Akhirnya kita sepakat juga dengan sang pembeli. Jadi dia mau jual mobil malah nggak jadi jual, malah dia kehilangan uang, mengembalikan uang 30 juta tadi. Itu. Terus kasus yang kedua, mohon maaf Pak Kapolres ini belum pertanyaan. Kasus yang kedua, si anak ini daftar banking. Kemudian dia ditelepon dengan nomor yang sama milik ibunya, modulasi persis dengan suara ibunya, disuruh transfer. Dalam waktu 5 hari, transfer pertama ke Gus Ali, ke Habib ini, sejumlah 58 juta. Kemudian dia melaporkan ke kita bingung, gimana solusinya, gimana kita laporkan. Nah, sedangkan kita sudah koordinasi di desa, kita untuk katanya kalau kehilangannya cuma di bawah 1 juta itu tidak bisa diusut. Sedangkan kita daftar nomor HP itu pakai nomor NIK yang salah jadi lengkap. Nah, kemudian
Baru pertanyaan saya, kemana kita melaporkan permasalahan ini? Satu. Yang kedua, apakah permasalahan ini tidak bisa diusut? Karena dengan tadi nomor HP yang sudah ada, mungkin ini kejadian tidak di wilayah saya saja, mungkin di lainnya banyak yang terjadi. Itu Pak Kapolres, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada kaos nggak? Kaos. Tolong dikasih kaos dulu Pak Babinsa nih. Aduh, luar biasa nih. Ya, apresiasi langsung diberikan kaos. Jadi yang bertanya dikasih ini ya. Tadi Mbak kan udah dapat tumbler. Nah, ini ada kaos. Jadi karena 2 pertanyaan, kaosnya 1 aja ya, jangan 2. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Babinsa ya, ini kasuistis. Pertanyaan saya, sudah dibuat laporan polisi belum Pak? Pak Babin? Sudah dibuat LP-nya, laporan polisi ke Polsek atau Polres? Diselesaikan dulu. Oh ya, oke. Jadi kalau menurut penjelasan tadi, saya tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan detail karena itu sifat kasuistis. Jadi kasusnya harus kita telah. Nanti di sini ada kasat reskrim. Setelah kegiatan langsung ketemu ya Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Kepala Desa, silakan bertemu dengan kasat reskrim. Segera ditindaklanjuti. Jadi ini penipuan online. Ya, penipuan online di era digitalisasi saat ini. Ya, jadi jangan percaya, tolong diklarifikasi jika ada ya mengatasnamakan pejabat-pejabat, oknum-oknum tertentu, jika dia meminta transfer uang, pulsa, dan yang lainnya yang berbau dengan materi. Salah satunya, tunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Kalau Anda tidak berbuat seperti yang dibully, tunjukkan terus. Ini ada dana sekian, nggak tahu kemana nih. Banyak asumsi. Jadi ya tunjukkan, oh bangun ini, oh bangun itu. Oh jalan sekarang sudah halus. Waktu kemarin becek, rujal-rujal, sekarang sudah halus. Dari mana? Jadi kesempatan ini kita sama-sama, kalau bahasa Jepangnya mengayu bagyo. Di bahasa Jepang itu Pak. Mengayu bagyo, mari kita sama-sama bersinergi, mari kita sama-sama menjaga wilayah kita masing-masing dengan cara saling menghargai dan saling memberi dan membutuhkan sama-sama. Itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Bapak Kapolres. Terima kasih. Saya pantun saja sebagai penutup. Dijawab cakep, enggak ya? Bisa ya? Cakep gitu ya? Kereta api berlokomotif. Cakep. Jendela ditutup, jangan diintip. Cakep. Mari membangun desa preemptif. Cakep. Untuk Kamtibmas yang makin kondusif. Cakep. Hadiahnya mantul semuanya. Pak Bogor, boleh statement closingnya pesan singkat ya? Ya, karena kami berada atau kita semuanya berada di tengah-tengah aparat penegak hukum ini ya. Kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kinerja kita. Mohon bahu-berbahu saling mengingatkan, saling memberikan masukan kepada rekan bahwa kalau kita nanti mentaati regulasi itu sendiri nanti akan menyelamatkan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih pada para narasumber yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal para Babin, Babinsa dan juga Babin Kamtibmas dan juga Bapak Kepala Desa sebagai garda terdepan di pedesaan dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtibmas. Jangan sampai terjadi gangguan Kamtibmas. Kalau bisa diantisipasi dan diprediksi, kenapa harus menunggu sampai terjadi? Oke, pegang mawar, aduh sakit tertusuk duri. Saya moderator Junior akan mau pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan juga kami ucapkan terima kasih juga pada Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin berkenan untuk mengambil tempat di
Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kepolisian Resort Maju AKBP Boy Jackson Situmorang SIC KMH. Selamat pagi, boleh saya sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau juga nanti bertindak sebagai narasumber kita hari ini, dan juga boleh kita sampaikan salam juga. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Segala ilahi Allah, segala Muhammad dan Abdul Rasulullah. Mohon izin Pak Kapolres Sabtu Lubek yang hari ini luar biasa merencanakan satu kegiatan yang luar biasa. Saya 20 tahun bekerja mengumpulkan seperti ini baru kali ini. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres dan jajaran. Kemudian Pak Daniel, selamat dari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77. Semoga TNI makin kuat, TNI makin terasa di masyarakat. Kemarin luar biasa dan 2 hari menutup jalan. Wah. Kemudian Pak Camat, tuan rumah senior saya Pak Eko, Pak Camat Tanjung. Kemudian Bu Ija, Bu Camat Pace. Kemudian Mas, ini camat paling kuat, Pak Kuat. Camat Prambon. Kemudian Mas Aruf, ini Pak Camat senior juga Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dari 4 kecamatan senior saya juga. Sebelum ulangi Pak Iwan, nah ini tuan rumah, biar lupa Pak saya ini panjangnya 7 tahun dari sini Pak ya, luar biasa. Termasuk punya gedung yang seperti ini. Saya juga baru ini Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman para kepala desa, mohon izin Pak Kepala Desanya berdiri dulu Pak, yang khusus kepala desa dulu. Ini soalnya aku ngerti masih ngantuk ya. Kebersamaan kita adalah apa? Keanekaragaman kita. Nah ini, terima kasih. Kemudian Pak Babinsa Pak, mohon izin. Berdiri Pak Babinsa. Ini siapa Pak Tanjung tadi? Iya Pak Babinsa, terima kasih Pak Babinsa. Kemudian Pak Babin Kamtimas. Mumpung ada komandan-komandannya. Baik, terima kasih Pak Babin Kamtimas. Khusus juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini ikut hadir dalam satu kegiatan PDD Forum Discussion Group. Ya. Kemudian Undang-Undang 2299, kemudian Undang-Undang 32 2004. Terakhir kita punya Undang-Undang 6 2014 mengenai tentang desa. Di Undang-Undang 6 2014 luar biasa. Kalau di TNI, kalau di Polres, daftar itu kan menurut saya ya, kalau daftar itu kan mesti sebagai staf gitu ya, PNS gitu. Istimewanya kalau di desa, buka lowongannya langsung kepala desa. Luar biasa bagi, buka lowongan langsung kepala desa. Pak Babin waktu daftar kan juga nggak langsung pengen Babin kan gitu, tapi menjadi anggota TNI atau Polri. Kalau di desa langsung daftar sebagai kepala desa. Kemudian seorang sekretaris desa daftar juga sebagai seorang sekretaris desa, termasuk perangkat desa yang lain. So, apa namanya kasih atau kaum. Jadi daftar langsung pada sebuah jabatan. Nah, itu yang istimewa. Di Undang-Undang 6 2014 mengatur 2 hal terkait dengan skala desa, kewenangan skala desa. Ada kaum kasih fungsinya. Kemudian ada hak asal usul. Ini diakui di dalam Undang-Undang 6. Bicara hak asal usul, kekuatan kita yang namanya perangkat desa saat ini ada 2 hal yang melekat. Seseorang menjadi kaur atau kasih ini juga sebagai bisa jadi Jogoboyo atau Kebayan. Nah, ini yang luar biasa di situ. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bicara keamanan tentunya secara kewenangan hak asal usul berada di level Jogoboyo tentu. Pak Babin, Pak Babinsa, Babin Kamtimas ini bersama dengan kepala desa ada leading sektornya di sana, perangkat desa. Kemudian kalau skalanya kewenangan desa, kasih kaur sekretaris desa, makanya luar biasa desa ini. Kewenangan kemudian kan di desa,
Ya, inilah yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita membedah sebuah desa, ada undang-undang khusus. Mudah-mudahan nanti yang namanya aturan ini kan dinamis, ya, dinamis. Sehingga kedinamisan ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setiap ada undang-undang atau aturan atau regulasi yang dilahirkan, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Jadi, soalnya undang-undang 6 itu boleh ya wis, tahun 2014 sekarang sudah 8 tahun. Bisa TNI yang hadir pada kesempatan siang hari ini adalah wujud kebersamaan kita, bagaimana kami dari jajaran Polres juga dan TNI juga bahu-bahu menciptakan keamanan di sini. Ini adalah Pak Kapolres dan di sebelahnya adalah istri saya, ya. Jadi ganteng dan cantik itu bisa menyatu biasanya kalau gitu ya. Jadi yang di sini aslinya Medan, Batak, yang di sana Jawa, Jogja. Jadi keturunannya juga jadi Jawa dan Batak, ya. Jadi ini Batak sama Jawa. Beda sama Pak Dandim nih, Pak Dandim. Tolong langsung ditangani. Ini Babin Kamtipmas saya tekankan juga ya. Babin saya juga saya ingatkan, Bang Lurah, Bang Kades juga saya ingatkan. Kalau ada potensi-potensi langsung Pak, segera datangi, padatkan, diselesaikan. Jangan sampai mendesak. Karena apa? Ya, lebih baik kita mengobati daripada lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kemudian yang terakhir tentunya berdoa. Nggak ada yang lain selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sebaik apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak berdoa, tidak sembahyang, tidak sholat, percuma itu semua. Ya, karena beliaulah atau yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Lanjut. Ini kompleksitasnya permasalahan yang ada, ya. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang kompleksitas. Nah, sinergitas 3 pilar tadi, ya, ini ada penting sekali. Dilihat bagaimana senyumnya Pak Eko ini luar biasa ini. Lihat senyumnya itu, ketawanya luar biasa. Pak Lili dan Ramil juga, ya. Ini salah satu contoh karena nggak muat Bu. 4 kecamatan nggak kuat ya selainnya, jadi ini hanya perwakilan aja. Saya lihat ini yang di Pacing, Grogol, ya, Prambon juga.